warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, so good to see you guys around, and I hope we're having a great day today. Next, let me introduce you guys to myself. My name is Aurea Rainier Muhammad. First, we have Alfiani Megalasmana. Then, we have Andika Wahyu Ramadan. Then Azhar Firas Faisal. Dani Muhammad Syafi'i. Eka Mutmainah Alfiza. Elsa Listriana. And the last one, Fahilda Inayatika. Sini aku Hilda akan menjelaskan salah satu bagian dari part of speak, yaitu conjunction. Dalam arti bahasa Indonesia, conjunction adalah kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, sehingga kalimat bahasa Inggris tersebut menjadi lebih efektif dan lebih elegan. Nah, untuk contoh dari conjunction adalah I have a pen, I have a book. Dua kalimat ini dapat kita hubungkan dengan kata penghubung yaitu dan, sehingga kalimat ini menjadi I have a pen and book. Untuk conjunction sendiri terbagi menjadi dua, yaitu coordinating conjunction dan co-subordinating conjunction yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Good morning everyone, my name is Alfiani Megalasmana. Today the topic our presentation is conjunction. Here I will explain about coordinating conjunction. What is coordinating conjunction? Coordinating conjunction adalah kata sambung setara yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, dan klausa yang memiliki gramatikal serupa, yaitu kalimat yang tidak bergantung pada kalimat lain. Jadi, tanpa conjunction pun kalimatnya masih bisa berdiri dan memiliki arti. Ketentuan tanda baca dalam coordinating conjunction. Jika coordinating conjunction digunakan untuk menghubungkan dua independent clause dalam suatu compound sentence, maka tanda baca koma ditempatkan tepat sebelum kata hubung tersebut. Contohnya, I love running and swimming. Itu adalah contoh coordinating conjunction atau verb, jadi nggak usah ada komanya. Yang kedua adalah Ihsan and I arrived this morning and we just left 10 minutes ago. Itu adalah contoh coordinating conjunction antar independent clause. Jadi sebelum and itu ada komanya. Coordinating conjunction terdiri dari 7 kata, yaitu fun boys, artinya for, and, nor, but, or, yet, and so, which my friend Elsa will explain. Perkenalkan, nama saya Elsa Listriana akan menjelaskan contoh coordinate conjunction. Coordinate conjunction adalah kata penghubung dan memiliki 7 kata yang biasa digunakannya sering disebut fun boy. For biasanya digunakan untuk kalimat sebab akibat. Contohnya, they went to eat for they are hungry. Mereka ingin makan karena mereka lapar. Kan di situ termasuk kalimat sebab akibat. Mereka ingin makan karena mereka lapar. Nah, untuk kata yang kedua yaitu and. And biasanya digunakan untuk kalimat penambah. Contohnya, I like swim and running. Aku menyukai renang dan berlari. Kan disitu kayak kalimat penambah I like swim and running. Kata yang ketiga yaitu nor, biasanya digunakan untuk kalimat penambah. Contoh kalimatnya, she will not leave you nor your parents, artinya dia tidak akan meninggalkanmu maupun orang tuamu. Nah, si kata penambahnya itu kan si nor itu yang maupun, dia tidak akan meninggalkanmu maupun orang tuamu. Kata yang keempat yaitu but, biasa digunakan dalam kalimat pertentangan. Contoh kalimatnya, we eat grape but she eat orange. Kita makan anggur tapi dia makan jeruk. Kan di situ but-nya itu kayak pertentangan, kita makan anggur, dia makan jeruk. Ya, kalimat yang kelima yaitu or, biasa digunakan untuk kalimat pilihan. Contoh kalimatnya, do you want a cup of tea or a cup of coffee? Nah, artinya, apakah kamu ingin secangkir teh atau secangkir kopi? Maka itu dari kayak kalimat pilihan, kamu mau teh apa kopi? Gitu. Untuk kata yang keenam yaitu yet, biasa digunakan untuk kalimat pertentangan. Contoh kalimatnya,
I am mad at you, you still I forgive you. Artinya, saya marah padamu, namun saya tetap memaafkannya. Jadi kayak pertentangan, aku marah sama kamu, tapi aku tetap memaafkan kamu gitu. Kata yang terakhir yaitu so, biasanya digunakan untuk kalimat hasil akibat. Contoh kalimatnya, please reconsider so you will not regret one day. Artinya, tolong pertimbangkan kembali agar kamu tidak menyesal atau suatu saat nanti. Nah, si so ini tuh kan buat hasil akibat, itu kan artinya tolong pertimbangkan kembali agar kamu tidak menyesal suatu saat nanti. Tuh, sekian dari saya. Terima kasih. Subordinating conjunction juga terbagi menjadi 5 lagi. Yang pertama itu subordinating conjunction yang berhubungan dengan waktu, yang kedua dengan tempat, yang ketiga dengan sebab dan akibat, yang keempat dengan pertentangan, yang kelima dengan kondisi. Saya akan menjelaskan tentang subordinate conjunction yang berhubungan dengan waktu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa subordinate conjunction merupakan kata penghubung yang menghubungkan ide antara dependent clause atau anak kalimat dengan main clause atau kalimat utama. Contohnya, since I met her, everything is getting better. Yang artinya, sejak aku bertemu dengannya, semua yang terjadi terasa menjadi lebih baik. Dimana kata penghubungnya ini, subordination conjunctionnya ini adalah since, yang berarti sejak. Dan since ini merupakan penghubung ide antara kata setelahnya dengan kata-kata yang lain pada kalimat tersebut. Contoh selanjutnya, my life was a nightmare when I met her, yang dapat diartikan bahwa hidupku seperti mimpi buruk ketika aku bertemu dengannya. Nah, pada kalimat ini yang merupakan subordinate conjunctionnya adalah kata when, yang memiliki arti ketika. Dan kata when ini merupakan penghubung ide antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Name is Andika Wahyu Ramadan. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai subordinating conjunction yang menghubungkan atau menggambarkan tempat. Itu ada 2 kata, where dan wherever. Atau kalimatnya misalkan you can sit wherever you want to. Kamu dapat duduk dimanapun kamu mau. Kalimat itu terdapat kata wherever yang artinya dimanapun. Jadi kata wherever itu berfungsi untuk memperjelas kalimat itu gitu. Khusus untuk kalimat yang menggambarkan tempat. Berikut contoh kalimat berikutnya. The life right behind the alley someone was killed last week. Dia tinggal tepat di belakang gang di mana seseorang terbunuh minggu lalu. Ada kata where, di mana. Kata where itu berfungsi untuk kalimat seperti ini gitu. Jadi menghubungkan tempat. Saya Jalfiras Faisal. Di sini saya akan menjelaskan tentang subordination conjunction yang berhubungan sebab akibat. Di sini ada contohnya, ada as, ada because, ada in order that, since, dan so that. Saya akan menjelaskan contohnya yang because dan so that. Di contohnya misalkan I can live until this day because he saved me. Saya dapat hidup sampai sekarang karena dia menyelamatkan saya. Nah, di situ tuh sebabnya tuh dia hidup sampai sekarang. Nah, akibatnya tuh ya dia menyelamatkan saya gitu. Contohnya, he works hard so that he can get the incentives from his boss. Dia bekerja keras sehingga dia dapat pesangon dari bosnya. Jadi
Jadi sebabnya tuh dia bekerja keras. Nah, ya akibatnya tuh, ya akibat dari kerja keras itu dia dapat pesangon dari bosnya gede gitu. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang subordinate conjunction contrast. Nah, subordinate conjunction contrast ini merupakan kata penghubung yang menghubungkan antara dua kalimat, di mana dua kalimat ini memiliki makna yang bertentangan. Contohnya seperti she still try her best on the math exam even though she hates math, yang memiliki arti dia tetap berusaha terbaik untuk mengerjakan ujian matematika meskipun dia membenci pelajaran matematika. Nah, yang menjadi conjunctionnya ini adalah kata even though yang memiliki arti meskipun, karena kata even though ini menghubungkan antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya yang memiliki makna bertentangan. Contoh yang kedua, although he broke up with his girlfriend yesterday, he still looks so happy, yang memiliki arti meskipun dia putus dengan pacarnya kemarin, dia tetap terlihat bahagia. Nah, yang menjadi conjunction dalam kalimat ini adalah kata although yang memiliki makna meskipun. Kata although ini mengapa menjadi conjunction? Karena menjadi penghubung antara kata-kata setelahnya. Nama saya Dani Muhammad Safini. Di sini saya akan menjelaskan subordinating conjunction. Ada beberapa bagian dalam subordinating conjunction ini. Yang salah satunya yang saya akan bawakan itu tentang if, menjelaskan tentang kondisi atau syarat. Ada beberapa bagian juga di dalam kondisi dan syarat ini. Ada as long as, terus ada if, ada only if, ada otherwise, ada or else, ada provided, atau ada juga providing. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini salah satunya ada contoh if. If you want to pass this exam, you will should study very hard. Yang artinya jika kamu ingin lulus dengan nilai baik, kamu harus belajar dengan sangat giat. Mana yang menunjukkan tentang if-nya yaitu ada di awal kalimat itu. If you want, if jika kamu. Nah, itu.